25 ditambah dengan 13 hasilnya adalah 38. Jadi jawabannya ada di opsi yang D ya. Jawab soal-soal di bawah ini dalam 10 detik. Dan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa gunakan kode promo di bawah ini. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini katanya jika 3 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 3 ditambah dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sama dengan 6P, maka nilai P adalah, nah kita tuliskan ulang dulu aja persamaannya. Pertama-tama perhatikan di sini 3 pangkat 3-nya dijumlahkan sebanyak berapa kali ini teman-teman? 6 kali. Kalau dijumlahkan sebanyak 6 kali adalah sama dengan perkalian antara 6 ya dengan 3 pangkat 3. Ya, ini sama aja. Nih, jadi dia adalah sama dengan 6P atau 6 dikalikan dengan P gitu ya. Dari sini kita tahu nih ruas kiri dan ruas kanan. 6-nya adalah pengkali, sama-sama pengkali, berarti bisa kita coret. Jadi sisanya adalah 3 pangkat 3, itu sama dengan P. 3 pangkat 3 itu kan adalah 3 dikali 3 dikali 3, sama dengan P. 3 kali 3-nya 9, 9 dikali 3-nya adalah 27. Jadi dia adalah sama dengan P. Maka jawabannya ada di opsi yang D ya teman-teman. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh menentukan hasil dari 20 plus 5 pangkat 6 min 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 5 plus 5. Nah, pertama-tama teman-teman, ini kita tuliskan ulang dulu aja. Tips untuk mengerjakan jenis soal seperti ini, ya jenis soal perpangkatan, ini kan yang dipangkatkannya adalah 5. Maka setiap sukunya sebisa mungkin kita ubah menjadi bentuk yang mengandung angka 5. Di sini 20 bisa kita munculkan angka 5 kalau kita nyatakan sebagai perkalian antara 4 dan 5 ya. Jadi 4 dikali dengan 5. Itu kan hasilnya adalah 20 ya. Di sini 5, sedangkan yang lainnya masih tetap, berarti ini 5 pangkat 6 dikurangi dengan 5 pangkat 5. Selanjutnya ini dibagi dengan 5 pangkat 5 ditambah dengan 5. Nah, dari sini teman-teman, sebentar ini kita perbaiki dulu supaya lebih jelas. Ini 5. Dari sini kita selesaikan dulu bagian ini supaya menyerupai bentuk yang sama dengan penyebutnya. Ya, karena kan ini pangkat yang lebih besar yang atas nih. Jadi kita sederhanakan yang atas atau kita ubah bentuknya gitu ya. Yang lainnya kita tuliskan dulu aja tetap seperti semula. Di sini ada 4 yang dikalikan dengan 5. Sedangkan penyebutnya adalah 5 pangkat 5 ditambah dengan 5. Untuk 5 pangkat 6 dikurangi 5-nya, kita akan keluarkan 5 pangkat 5 ya, karena kan paling besar dikeluarkan 5 pangkat 5. Berarti supaya jadi 5 pangkat 6 dikalikan dengan 5 pangkat 1, supaya jadi 5 pangkat 5 dikalikan dengan 1. Berarti 5 pangkat 1 min 1. Nah, kalau udah kayak gini, berarti yang ini adalah 4 dikali 5, ditambah, sorry ini salah warnanya, berarti ini harusnya hijau, berarti di sini 5, di sini 5 pangkat 5.
Untuk yang di dalam kurung, 5 pangkat 1 dikurangi 1, ini kan jadi 5 min 1 alias 4 ya. Nah, untuk penyebutnya masih sama nih, teman-teman. 5 pangkat 5 plus 5. Yang atas berarti kita akan mengeluarkan 4-nya. Kalau dikeluarin 4, suku yang pertama berarti 4 kali 5. Jadi dikalikannya 5, di sini 4 dikalinya 5 pangkat 5. Ini 5 pangkat 5 dibagi dengan 5 pangkat 5 plus 5. Nah, ini kan sama nih hasilnya. 5 ditambah 5 pangkat 5 sama 5 pangkat 5 kan sama. Sama 5 pangkat 5 ditambah 5 kan sama hasilnya. Jadi ini bisa kita coret. Maka hasil akhirnya adalah 4. Jawabannya ada di opsi yang C ya teman-teman. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh menentukan nilai dari 2 dikali 20 kuadrat dikurangi akar 640.000 ditambah dengan 1. Kita tuliskan ulang dulu aja. Nah, di sini kita selesaikan dulu aja perbagian ya teman-teman. Untuk yang 2-nya kita tuliskan ulang 2. Sedangkan 20 kuadrat ini adalah 20 dikali dengan 20, jadi 400 ya. Maka 2-nya dikali 400, dikurangi dengan 640.000. Kita lihat 64-nya dulu, akar dari 64 itu kan 8. Karena 8 dikali 8 adalah 64 ya. Jadi di sini 8. Sedangkan untuk ini nolnya sisa berapa? Nolnya sisa 4 ya. Akar dari 10.000 itu adalah 100, teman-teman. Jadi akar dari 640.000 itu adalah 800 gitu ya. Ditambah dengan 1. Nah, kalau kayak gini kan kita dahulukan dulu operasi kalinya nih. 2 dikalikan dengan 400 jadi 800. Dikurangi lagi dengan 800 ditambah dengan 1. Ya, di sini kita tahu 800 dikurangi 800-nya adalah 0. Jadi sisanya adalah 1 ya teman-teman. Jawabannya ada di opsi yang B ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk menentukan hasil dari 6,25 dibagi dengan 0,25 ditambah dengan 1,69 dibagi 0,13. Nah, di sini kita tuliskan ulang dulu aja teman-teman demikian. Di mana kita tahu ya, kalau dalam suatu operasi itu ada operasi bagi dan jumlah, berarti kita harus dahulukan dulu yang bagi. Di sini bisa kita kurungin aja, karena harus didahulukan berarti ya pembagiannya. Maka kalau udah kayak gini, kita nyatakan bentuk pembagiannya dalam per aja ya, supaya lebih mudah. Jadi 6,25 per 0,25 dijumlahkan nih teman-teman dengan 1,69 per 0,13. Nah, kita hilangkan aja komanya, berarti kan kita mau menggeser komanya sebanyak 2 kali ke arah kanan. Supaya tergeser 2 kali, pembilang dan penyebut sama-sama kita kali 100. Ini juga sama, mau kita geser 2 kali ke arah kanan, baik pembilang dan penyebutnya, berarti sama-sama dikali 100.
Karena kalau sama-sama dikali ini antara pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, kan tidak akan merubah nilainya ya. Nah, di sini berarti 6,25-nya karena udah tergeser jadi 625. 0,25-nya kalau udah tergeser jadi 25. Ditambah dengan 169/13. 625 kalau kita bagi dengan 25 hasilnya adalah 25 ya teman-teman. 169 kalau kita bagi dengan 13 ya hasilnya adalah 13. 25 ditambah dengan 13 hasilnya adalah 38. Jadi jawabannya ada di opsi yang D ya. Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Pada soal ini kita disuruh untuk menentukan hasil dari 32/9 ditambah dengan 71/5 dikurangi dengan 4/15. Kita tuliskan ulang dulu aja seperti ini. Langkah pertama, kita ubah dulu nih pecahan-pecahan campurannya ke dalam pecahan biasa. Untuk 32/9, berarti ini kalau mau diubah ke dalam pecahan biasa, penyebutnya tetap per 9, sedangkan pembilangnya kita kalikan 9 dengan 3 nih teman-teman. Jadi 9 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 2. Hasilnya ditambah dengan 2 ini. Jadi plus 2. Dengan cara yang sama, untuk 71/5 juga penyebutnya tetap 5 ya. Sedangkan 5-nya kita kalikan dengan 7. Ya teman-teman, setelah 5 dikalikan dengan 7, lalu dijumlahkan dengan 1. Kalau 4/15-nya ya tetap kita tuliskan dulu aja. 4/15. Nah, sampai sini teman-teman, kita operasikan 9 dikalikan dengan 3 adalah 27, 27 ditambah dengan 2 hasilnya jadi 29. Ya, 29/9. Yang ini kan nanti jadi per 5. Yang ini jadi per 15. Sedangkan 5 dikalikan dengan 7-nya adalah 35 ditambah 1 jadi 36. Lalu yang ini tetap 4 ya. Nah, kita akan samakan penyebutnya, artinya kita cari nilai terkecil yang bisa dibagi 9, 5, dan 15 juga. Gitu. Berapa nih teman-teman? Nilai yang bisa dibagi ketiganya, terkecilnya adalah 45. Ya, di mana 45 ini kalau kita bagi dengan 95, 5 dikalikan dengan 29, hasilnya adalah 145. Lalu dengan cara yang sama, 45 kita bagi dengan 59, 9 dikalikan dengan 360, hasilnya jadi 324. 45 dibagi 15 itu adalah 3, 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Nah, 145 ditambah 324 dikurangi 12, hasilnya adalah 457/45 nih, teman-teman. Kalau kita lihat jawabannya nggak ada ya, 457/45, berarti harus kita ubah dulu ke dalam pecahan campuran. 457, di sini kita bagi dengan 45. Kita cari nih, nilai yang paling mendekati 457 dibagi dengan 45, itu adalah berapa nih teman-teman? Itu adalah 10 ya. Nah, di sini kalau kita kali
45 dikalikan dengan 10 jadi 450. Maka ini sisanya adalah 7. Ya, kalau mau dibuat pecahan campuran, jadi ya 10, 7 per 45 ya, teman-teman. Maka jawabannya ada di opsi yang E ya.